Salam sejahtera Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan analisis manajemen risiko dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Dan berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Veronica Elvira, Sherin Fiorenza, saya sendiri Maria Claudia, dan Dewi Urmatasari. Oke, yang pertama ada profil singkat perusahaan ICBP yang merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap Indofood Sukses Makmur Tbk INDF sebagai pemegang saham pengendali. Nah, ICBP didirikan tanggal 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 2009. Berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman di Sudirman Plaza Indofood Tower. Dan pabrik perusahaannya dan anak usaha berlokasi di beberapa lokasi, yaitu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Yang selanjutnya ada manajemen risiko perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas. PT ICBP memiliki rasio likuiditas yang baik, yakni lebih dari 1 walaupun nilainya fluktuatif. Yang kedua ada risiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. Tidak dapat dipastikan kompetitor tidak mengoptimalkan upayanya dalam berkompetisi untuk meningkatkan pangsa pasarnya, atau tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, yaitu ada ROA, return on asset, secara rata-rata selalu meningkat yang dapat diartikan bahwa pengembalian terhadap aset lancar perusahaan selalu meningkat pula. Selanjutnya ada risiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja. Untuk mengurangi risiko tersebut, perseroan melakukan kegiatan, yaitu ada pengembangan karyawan berkelanjutan dan program pelatihan profesional baik internal atau eksternal. Yang terakhir ada risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim. Untuk menangani risiko tersebut, perseroan melakukan kajian terhadap perlindungan bencana alam seperti kecukupan perlindungan asuransi dan implementasi sistem penanggulangan krisis. Selanjutnya ada analisis manajemen risiko ICBP dengan basis ISO 31000/2018. Selanjutnya ada pendirian konteks risiko. Ada dua konteks, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal meliputi kebijakan, pemerintah dan peraturan hukum, perekonomian, iklim bisnis dan kompetitor, kualitas, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Selanjutnya ada konteks internal, meliputi keputusan strategik dan taktik dari perusahaan, lalu ada model bisnis dan implementasi operasionalnya, dan yang terakhir, aspek keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kriteria resiko. Yang pertama ada risk likelihood, yaitu dengan skor 1, type of frequency-nya rare, frequency of progress-nya kejadian yang paling jarang dalam 5 tahun. Yang kedua, unlikely, kemungkinan minim 3 kali dalam 5 tahun. Yang ketiga ada possible, kemungkinan minim 1 kali dalam 1 tahun. Yang keempat ada likely, kemungkinan sering terjadi dalam 3 tahun. Yang kelima almost certain, yaitu kemungkinan sering kali terjadi dalam 1 tahun. Selanjutnya ada risk severity. Skor pertama yaitu negligible. Selanjutnya pada skor 2 ada minor. Skor ketiga ada moderate. Skor keempat ada critical major. Terakhir pada skor 5 ada catastrophic. Selanjutnya ada risk priority number, di mana pada skor 1 sampai 3 risk kategorinya 1, risk type-nya trivial, tidak diperlukan mitigasi berupa tindakan. Pada skor 4 sampai 7 risk kategori 2, risk type-nya acceptable, tidak diperlukan mitigasi berupa tindakan, namun diperlukan pengendalian dan pemantauan secara berkala. Pada skor 8 sampai 11 risk kategorinya 3, risk type-nya moderate, tindakan mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko diperlukan. Selanjutnya pada skor 12 sampai 16 risk kategorinya 4, risk type-nya signifikan, tindakan mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko sangat diperlukan. Pada skor 17 sampai 25 risk kategorinya 5, risk type-nya unacceptable, pengukuran tingkat risiko dilakukan setiap periode tertentu, yaitu seminggu sekali. Selanjutnya ada risk identification. Yang pertama ada market risk, ada 3. Risiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku, fluktuasi nilai tukar, dan fluktuasi suku bunga pasar. Selanjutnya ada legal dan regulatory risk. Yang pertama, peraturan badan layanan umum yang tidak dipenuhi. Yang kedua, risiko MUI dan BPOM. Yang ketiga, ada operational risk. Yang pertama, peristiwa bencana alam. Yang kedua, kecelakaan terkait keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja. Yang ketiga, supplier gagal menyediakan bahan baku sesuai jadwal. Yang keempat, ada kerusakan aset vital perusahaan dalam proses produksi ataupun distribusi. Yang kelima, ada kualitas pangan. Yang keenam, ada pemanasan global dan perusahaan iklim. Selanjutnya ada financial risk. Yang pertama, utang perusahaan yang terlalu tinggi. Yang kedua, mismatch antara aset dan liabilitas sehingga pembayaran terganggu. Yang ketiga, korupsi dari pihak internal. Selanjutnya ada strategic risk. Yang pertama, persaingan antar kompetitor. Yang kedua, keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, keamanan cyber. Yang keempat, resiko makanan sehat. Yang terakhir ada pandemic risk, yaitu adanya PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya dari tabel di atas dapat dilihat seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadi dari setiap resiko. Untuk menyusun RPN, maka kita melakukan perhitungan pada severity dan likelihood sehingga hasil penemuan dapat digunakan untuk menganalisis resiko lebih mendalam guna menentukan tindakan mitigasi yang tepat. Jadi pertama, pada market risk, perubahan harga komoditas dan bahan baku merupakan resiko di luar perusahaan dan tidak dapat dikontrol perusahaan. Fluktuasi ini akan mempengaruhi laba dan biaya produksi ICBP yang berakibat pada tidak stabilnya harga produksi dan sulit untuk menentukan perencanaan ke depannya. Kemudian market risk yang kedua ada perubahan nilai kurs harga tidak menentu dan tidak dapat dikontrol oleh perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari ICBP. Hal ini karena ICBP sudah melebarkan pangsa pasarnya hingga ke luar negeri sehingga pendapatan dan biaya ICBP juga bergantung pada nilai kurs. Kami memberikan nilai 3 dan karena dampaknya ditimbulkan cukup besar maka kami memberikan S sebesar 4.
Pada market risk yang ketiga, ICBP itu memiliki struktur modal dengan tingkat utang yang tinggi terutama dalam akuisisi Pine Hill, sehingga COC dari ICBP sangat rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga, sama seperti industri peers. Melihat hal ini, kami memberikan L sebesar 4 dan S sebesar 3 karena suku bunga saat ini cukup mengalami penurunan dan berdampak pada beban bunga, dan juga penilaian proyek yang akan berbeda sehingga menyebabkan bias yang walaupun dampaknya cukup dapat mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, legal dan regulatory risk. Yang pertama, ICBP itu memiliki resiko untuk dicabut izinnya karena adanya pelanggaran ataupun ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Dalam penilaian RPN kami memberikan nilai L sebesar 1 sebab ICBP telah memiliki divisi legal advisory yang berfungsi dengan baik dan tuntutan di ranah hukum sehingga sangat jarang. Sedangkan S sebesar 5 karena adanya pencabutan izin usaha maupun penalti akan memberikan dampak luar biasa pada bisnis ICBP. Kemudian yang kedua ada legal dan regulatory risk. Adanya label BPOM dan MUI ini mengharuskan ICBP harus selalu memperhatikan bahan baku yang digunakan. Jika perusahaan melanggar hal ini maka akan berdampak pada reputasi perusahaan yang menjadi jelek dan dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Operational risk yang pertama adanya peristiwa alam adalah kondisi eksternal yang di luar ambang batas kemampuan manusia dalam pengendalinya. Kami memberikan L sebesar 2 dan S sebesar 5 karena pabrik ICBP ini terletak di wilayah Indonesia di mana Indonesia sendiri terdapat pertemuan antara impact tektonik Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik yang menyebabkan Indonesia rawan mengalami natural disaster. Adanya peristiwa alam ini akan berdampak luar biasa pada model bisnis ICBP dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kemudian operational risk yang kedua, kualitas keamanan, kesehatan dan lingkungan merupakan aspek yang perlu diperhatikan perusahaan di sektor apapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa ICBP itu memiliki banyak SDM yang mengoperasikan alat-alat dan mesin produksi sehingga terdapat potensi terjadinya kecelakaan. Kami memberikan nilai L sebesar 3 dan S sebesar 5 karena dampak yang ditimbulkan bervariasi tergantung tingkat keparahannya. Pada kondisi terburuk dapat menyebabkan casualty yang merugikan stakeholder. Operational risk yang ketiga, supplier yang gagal menyediakan bahan baku sesuai jadwal telah menunda produksi. Hal ini dapat terjadi beberapa waktu sehingga kami memberikan L sebesar 3. Dampak yang ditimbulkan juga tergolong moderate karena itu kami memberikan S sebesar 3 juga. Operational risk yang keempat, adanya kerusakan atau gangguan pada mesin produksi dapat mengganggu operasi ICBP dalam memproduksi produknya. Dampak yang ditimbulkan ini bervariasi, namun umumnya keterlambatan dalam jadwal produksi. Kami memberikan L sebesar 2 dan S sebesar 2 karena kejadian ini bisa dikatakan dapat terjadi karena tingkat produksi pabrik yang tinggi, tetapi pemeliharaan mesin rutin oleh perusahaan menyebabkan resiko ini dapat ditangani. Kemudian operational risk yang kelima, karena ICBP memiliki produk daily, terutama kebutuhan primer manusia yaitu makanan, maka terdapat sebuah resiko keamanan pangan di mana apabila terjadi makanan yang cacat dan tidak layak dijualkan sampai ke tangan konsumen, maka akan menimbulkan reputasi jelek dan membuat konsumen kehilangan kepercayaan pada produk ICBP. Operational risk yang keenam, adanya pemanasan global dan iklim dapat mengganggu ketersediaan bahan baku, terlebih lagi ICBP ini memiliki produk teh di mana memerlukan iklim yang tepat untuk perkebunan. Challenge risk yang pertama, karena ICBP ini berada di bawah naungan Indofood Sukses Makmur, di mana Indofood Sukses Makmur ini memerlukan dana yang cukup besar dan tingkat utang yang sangat tinggi ketika mengakuisisi Pine Hill. Oleh karena itu terdapat resiko default dari perusahaan yang besar dan kami memberikan skor sebesar 4 dan L sebesar 5 karena tingkat bahaya yang sangat tinggi dan dapat mempengaruhi sustainability dan profitability dari perusahaan. Yang kedua ada financial risk, yaitu kesalahan tafsir dalam laporan keuangan dan akun bank dapat menyebabkan perhitungan aset liability mismatch. Akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat mengalami kerugian finansial. Kemudian financial risk yang ketiga adanya risiko korupsi yang dilakukan oleh pihak internal ICBP menyebabkan kami memberikan nilai L sebesar 2 dan S sebesar 5 karena frekuensi yang sangat jarang terjadi namun memberikan dampak yang besar. Selanjutnya ada strategic risk yang pertama, adanya muncul pesaing pada industri yang sama dapat mengurangi marketplace karena produk yang ditawarkan relatif sama. Tetapi ICBP ini tetap menjadi market leader. Terlebih lagi ICBP ini sudah melebarkan pangsa pasar di luar negeri sehingga resiko persaingan akan lebih sering terjadi. Strategic risk yang kedua, kesuksesan ICBP ini tidak terlepas dari SDM yang tergolong di dalamnya. Nah, di mana ICBP ini selalu memperhatikan kualitas hidup SDM-nya dan melakukan pemberdayaan SDM. Kami memberikan nilai L sebesar 4 karena adanya resiko gagal perusahaan kecil, tetapi akan memberikan dampak yang sangat besar, sehingga kami memberikan S sebesar 4. Strategic risk yang ketiga, di tengah dunia yang semakin terkoneksi, kebutuhan teknologi digital ini menjadi makanan sehari-hari. Dan di sini terdapat berbagai ancaman dan serangan cyber juga semakin meningkat. Kami memberikan nilai L sebesar 4 dan S sebesar 5 karena serangan cyber ini sangat jarang terjadi, tetapi akan memberikan dampak yang sangat besar pada kegiatan bisnis ICBP. Strategic risk yang keempat, saat ini masyarakat itu cenderung memperhatikan apa yang dikonsumsinya sehingga resiko masyarakat tidak mengkonsumsi makanan instan akan menjadi meningkat. Resiko ini sudah sangat diantisipasi oleh ICBP dan jikalau terjadi akan memberikan dampak yang sedang. Dan yang terakhir ada pandemi risk, yaitu merebaknya wabah COVID-19 yang menyebabkan PSBB terutama di wilayah Indonesia. Nah, ketika PSBB terjadi, ICBP ini juga ikut terganggu karena proses produksinya menjadi terhambat. Adanya resiko ini sangat kecil namun memberikan S4 karena dampaknya besar. Tetapi tidak sebesar itu karena ICBP ini memiliki produk daily yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, berikut ini adalah hasil analisis prioritas dari RPN tertinggi hingga terendah.
yaitu ada 3 teratas sebesar 20, ada utang perusahaan yang terlalu tinggi, kedua persaingan kompetitor, dan yang ketiga keamanan cyber. Sementara di posisi kedua sebesar 16 yaitu ada keberlanjutan perusahaan dari strategi risk. Untuk posisi ketiga RPN sebesar 15 ada dari operational risk yaitu kecelakaan terkait keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja. RPN sebesar 12 yaitu ada dari market risk, fluktuasi nilai tukar, dan fluktuasi suku bunga pasar. Sementara dari operational risk ada pemanasan global dan perubahan iklim. RPN sebesar 10 yaitu ada legal and regulatory risk yaitu ada risiko BPOM dan MUI. Kemudian dari operasional ada peristiwa bencana alam. Masih dengan nilai RPN sebesar 10 yaitu ada dari financial risk yaitu korupsi dari pihak internal. Kemudian RPN sebesar 9 ada dari market risk yaitu risiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku. Kemudian ada supplier gagal menyediakan bahan baku sesuai jadwal. Kemudian ada risiko makanan sehat. Selanjutnya ada RPN lebih rendah lagi yaitu sebesar 8, ada mismatch antara aset dan liabilitas sehingga pembayaran terganggu, ini dari financial risk. Selanjutnya masih dengan RPN sebesar 8 ada dari operational risk yaitu adanya kualitas pangan. RPN sebesar 5 ada dari legal dan regulatory risk yaitu peraturan badan layanan umum yang tidak dipenuhi. Kemudian ada RPN terendah yaitu sebesar 4 yaitu ada dari operational risk, kerusakan aset vital perusahaan dalam proses produksi ataupun distribusi. Ada dari pandemic risk yaitu adanya PSBB yang diterapkan pemerintah. Setelah menganalisa dan memberikan penilaian, maka kami bisa mendapatkan RPN dengan cara mengalihkan severity dengan likelihood. Ketika sudah menemukan RPN, maka kami bisa mengurutkan mana risiko yang memiliki RPN terbesar hingga terkecil. Setelah itu kami membuat sebuah matriks sebelum pengelolaan. Selanjutnya kita akan melakukan risk evaluation, yaitu risk treatment. Nah, apakah risiko-risiko tersebut perlu tindakan? Kita dapat melakukan mitigasi, transfer, atau kita hanya dapat menerima risiko itu sendiri. Selanjutnya, tindakan risiko lanjutan. Yang pertama, utang perusahaan yang terlalu tinggi dapat dimitigasi dengan mendiversifikasi cash flow dan membatasi rasio utang maksimal. Yang kedua, persaingan antar kompetitor dapat kita mitigasi dengan meningkatkan kualitas bahan dan layanan. Keamanan cyber kita dapat memitigasi dengan memperkuat sistem jaringan dan program dari serangan digital. Keberlanjutan perusahaan dapat dimitigasi dengan melakukan pengecekan rutin pada seluruh aspek perusahaan. Kecelakaan terkait K3 pekerja. Nah, itu kita dapat mitigasi dengan memperketat SWOP dan budaya kerja yang berkaitan dengan 3K. Kemudian fluktuasi nilai tukar dapat kita transfer dengan melakukan hedging currency swap dan kontrak harga bahan baku. Fluktuasi suku bunga pasar juga dapat kita transfer dengan melakukan hedging dengan instrumen derivatif pada suku bunga. Kemudian nomor 8 ada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ke-9 ada resiko BPOM dan MUI. Yang selanjutnya ada peristiwa bencana alam dapat kita transfer dengan mengasuransikan aset. Korupsi dari pihak internal dapat kita mitigasi dengan menerapkan sistem whistleblowing dan mempertegas ancaman pidana. Selanjutnya ada risiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku dapat kita mitigasi dengan melakukan kesepakatan jangka panjang dengan supplier. Yang selanjutnya ada supplier gagal menyediakan bahan baku sesuai jadwal dapat kita mitigasi dengan melakukan perjanjian tertulis dengan supplier dan menyediakan supplier cadangan. Risiko makanan sehat, selanjutnya adanya mismatch antara aset dan liabilitas sehingga pembayaran terganggu. Kemudian adanya kualitas pangan. Kemudian nomor 17 ada peraturan badan layanan umum yang tidak dipenuhi. Kemudian ada kerusakan aset vital perusahaan dalam proses produksi maupun distribusi. Dapat kita terima atau kita transfer dengan mengasuransikan mesin dan aset vital lainnya. Yang terakhir adanya PSBB yang diterapkan pemerintah. Dapat kita mitigasi dengan melakukan pencegahan dan memperketat protokol kesehatan. Kemudian kita dapat menilai RPN setelah melakukan pengelolaan risiko. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan antara RPN lama dan RPN baru. Berikut adalah matriks resiko setelah melakukan pengelolaan. Selanjutnya kita melakukan komunikasi action plan manajemen resiko. Nah, mitigation plan dari risk register selanjutnya diserahkan dan dikelola oleh unit atau divisi yang terkait dan bertanggung jawab atas lokasi dan fungsional setiap resiko. Selanjutnya, PT Indofood CBP perlu mencatat dan mengawasi secara berkala seluruh potensi resiko setelah dilakukannya atau tidak mitigasi. Seperti utang perusahaan yang terlalu tinggi dapat melakukan peninjauan berkala. Yang kedua ada persaingan antar kompetitor. Yang ketiga ada keamanan cyber dapat memperketat dan meningkatkan keamanan server, melakukan backup data dan recovery. Yang keempat ada keberlanjutan perusahaan. Yang kelima ada kecelakaan terkait keselamatan kerja. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar dapat menentukan harga standar. Kemudian ada fluktuasi suku bunga pasar dapat melakukan pemantauan terhadap kebijakan yang dapat merubah tingkat suku bunga di Indonesia. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian ada risiko BPOM dan MUI. Kemudian ada peristiwa bencana alam dapat melakukan pertimbangan terhadap lokasi sebelum membangun pabrik baru. Kemudian ada korupsi dari pihak internal dapat melakukan pengecekan rutin terhadap cash flow perusahaan. Ada risiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku. Kemudian ada supplier gagal menyediakan bahan baku sesuai jadwal dapat menyediakan SKU dengan supplier. Ada risiko makanan sehat dapat melakukan R&D mengenai inovasi makanan, dapat memastikan kualitas dari bahan baku. Kemudian yang ke-15 ada mismatch antara aset dan liabilitas dapat membentuk aging schedule antara piutang dan utang. Ke-16 adanya kualitas pangan dapat memastikan divisi quality control dan melakukan pengecekan rutin. Kemudian ada peraturan badan layanan umum yang tidak dipenuhi. Kemudian yang terakhir adanya PSBB yang diterapkan pemerintah dapat memperketat penggunaan alat kesehatan vital. Kemudian juga dapat menggunakan termometer digital gun dan mewajibkan rapid test secara rutin. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdirinya sebuah perusahaan pasti erat hubungannya dengan resiko.
berbagai macam jenis risiko yang dapat merugikan, menurunkan reputasi, kebangkrutan, bahkan kematian sebuah perusahaan. Dalam kasus ini adalah ICBP, yaitu ada risiko keamanan pangan, risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas, risiko peningkatan kompetensi pada segmen usaha, risiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja, risiko bencana alam, cuaca ekstrim dan perubahan iklim, dan sebagainya seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Nah, risiko-risiko tersebut dapat berasal dari aktivitas internal maupun eksternal perusahaan. Identifikasi risiko yang telah dilakukan dengan detail harus dikelola dengan mitigasi dan transfer risiko. Perusahaan menghadapi dan meminimalisir risiko-risiko tersebut melakukan manajemen risiko dengan sistem ERP atau Enterprise Risk Management berdasarkan kerangka dasar COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission dan juga ISO 31000. Sementara untuk saran yang dapat kelompok kami berikan, yaitu PT ICBP perlu memberikan penanganan dan kembali mengkaji pengelolaan risiko, khususnya untuk risiko dengan RPN tertinggi, yaitu untuk perusahaan yang terlalu tinggi berdampak pada risiko default perusahaan yang meningkat, terutama pada akuisisi Pine Hill. Kemudian yang kedua ada persaingan antar kompetitor di mana pangsa pasar ICBP dari dalam dan luar negeri dapat mengganggu perusahaan. Dan yang ketiga ada keamanan cyber yang berdampak pada pencurian data-data perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, PT ICBP ini juga perlu meningkatkan dan memberi perhatian khusus untuk pelayanan pada masyarakat di bidang pendidikan, seperti memberi beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, kemudian di bidang lingkungan dengan memberikan kontribusi dalam program kebersihan lingkungan, kemudian di bidang kesehatan dengan mengadakan rapid atau swab test gratis, dan juga APD selama kondisi new normal ini. Usaha tersebut bertujuan agar masyarakat lebih menunjukkan rasa simpati dan loyalti kepada perusahaan dalam menggunakan produk dari ICBP. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang analisis manajemen risiko dari PT ICBP. Terima kasih.